Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Irma Rahma akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Selain upacara Hari Ulang Tahun Cianjur ke-336 dilaksanakan secara serempak di berbagai kecamatan di Kabupaten Cianjur. Pada tanggal yang sama, demikian juga dilaksanakan di depan Pendopo Kabupaten Cianjur 12 Juli 2013. Dengan dihadiri sejumlah undangan, upacara Hari Ulang Tahun Cianjur ke-336 di Pendopo dilaksanakan hari Sabtu 12 Juli 2013. Pada pagi sekitar pukul 7.30 itu bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Cianjur Cecep Muhtar Soleh. Diawali dengan pembacaan kronologis perjalanan Kabupaten Cianjur, Kabag Humas Jejen membacakan sebelum upacara dimulai. Seusai laporan pimpinan upacara, mengheningkan cipta dilakukan dengan dipimpin oleh Inspektur Upacara. Setelah penyerahan pataka, Inspektur Upacara memberikan amanat dalam bahasa Sunda yang antara lain mengajak seluruh masyarakat Cianjur untuk lebih geliat dalam pembangunan dari tradisional ke rasional tanpa menghilangkan kepribadian bangsa. Rehna kalayan limpahan rahmat, ridho miwah karuniana, dan ieu urang sadayana kagiatan anu binangkit kalayan motekar di tengah-tengah masyarakat. Ngalangkungan milangkala Cianjur anu ka-336 ieu. Hayu urang ngalonjatkeun teras pangabdian pikeun pangwangunan di Kabupaten Cianjur. Sangkan Cianjur mibanda daya saing pikeun nyangharupan zaman global kawas kiwari. Seluruh komponen Tripida hadir dalam upacara ini. Pakaian adat yang dikenakan pada rata-rata peserta upacara memberikan nuansa tradisional dan sakral dengan panduan bahasa nasional dan bahasa daerah yang menggambarkan kesederhanaan. Tahun ini, Hari Ulang Tahun Cianjur memang disederhanakan dalam kegiatan-kegiatan yang menguras fisik. Demikian dijelaskan oleh Asda 1 H.A. Sudrajat Laksana kepada TV Cianjur. Khusus untuk tahun ini, karena berbarengan dengan bulan Ramadan, maka kegiatan-kegiatannya yang pertama kita sederhanakan dalam artian kegiatan-kegiatan yang terlalu banyak menguras fisik kita hindarkan, dan itu kegiatan-kegiatan lainnya yaitu kegiatan yang lebih ke arah spiritual kita tingkatkan. Kegiatan-kegiatan yang kita hindarkan yang mengarah ke pengurasan fisik ini hanya dalam hal ini aja, upacara peringatan, kemudian itu aja yang mungkin yang langsung menguras fisik. Adapun kegiatan-kegiatan pokok Hari Jadi Cianjur ini kita awali sejak kemarin. Pembukaan Pekan Raya Cianjur pada 6 Juni kemarin kita buka, dan ini merupakan partisipasi masyarakat. Kemudian juga kemarin kita melakukan ziarah ke leluhur Cianjur, ke makam dalam Cikundul di Cijagang, Kecamatan Cikalong Kulon. Kita melakukan ziarah di sana. Kemudian menjelang duhur, serempak di seluruh masjid jami di Kabupaten Cianjur ini, terutama di masjid-masjid besar di tingkat kecamatan, melakukan doa bersama. Upacara yang berlangsung sekitar selama 1,5 jam itu berjalan hikmat dan lancar. Demikian Atik Sundawati melaporkan untuk TV Cianjur. Masih dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Cianjur ke-336, DPRD Kabupaten Cianjur mengadakan rapat paripurna istimewa berlangsung 12 Juli 2013 di gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Suasana kedaerahan terlihat jelas saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur hari Sabtu 12 Juli 2013. Kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Cianjur ke-336. Semarak pakaian adat yang dikenakan oleh para hadirin di gedung dewan itu, serta bahasa Sunda pada setiap pidato yang dibawakannya, mendramatisasi nuansa kedaerahan Sunda, lebih tepatnya Sunda Cianjuran. Kursi undangan pun cukup penuh terisi, namun sebagian besar kursi yang diperuntukkan anggota Dewan Legislatif Kabupaten Cianjur nampak sebagian besar kosong.
pimpinan eksekutif lengkap dipresentasikan Bupati dan wakilnya berderet di kursi depan bersama unsur lengkap pimpinan DPRD. Acara yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, selain mendengarkan uraian Bupati, pihak panitia pun menguraikan pidatonya tentang rapat paripurna istimewa ini. Pidato pihak eksekutif maupun pihak legislatif pada pokoknya menguraikan tentang dinamika pembangunan di Kabupaten Cianjur, dikaitkan dengan usia Kabupaten Cianjur yang kini dianggap telah berumur 336 tahun, dan saat ini perjalanan pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, selain beberapa keberhasilan, ada juga beberapa kekurangan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Wakil Bupati Dr. Suranto MM saat diwawancara oleh beberapa wartawan. Ya memang tantangannya cukup berat di Cianjur ya. Satu karena wilayahnya. Kita kan kabupaten di Jawa Barat tuh Cianjur sama Sukabumi yang paling tua. Dua jumlah penduduknya juga. Jumlah penduduknya kita banyak. Ketiga alam. Ya termasuk masalah jalan ya topografi tadi. Karena tanah banyak yang tidak lagi. Ya begitu dibangun longsor lagi. Kemudian karena kayak panas di daerah pegunungan begitu, jadi kebanyakan jalan rusak karena air ya, karena aliran air yang deras. Rapat paripurna yang berjalan singkat ini berakhir sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Demikian Atik Sundawati melaporkan untuk TV Cianjur. Kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Surya Kencana yang telah berlangsung selama 1 bulan khususnya di Kecamatan Cibeber diakhiri dengan lokakarya Sabtu 6 Juli 2013 bertempat di Aula Koperasi Guru Kecamatan Cibeber. Pembukaan lokakarya kuliah kerja nyata Universitas Surya Kencana untuk Kecamatan Cibeber dilaksanakan di Aula Koperasi Guru Kecamatan Cibeber Sabtu 6 Juli 2013. Selain peserta KKN sejumlah 140 peserta, hadir dosen pembimbing lapangan dan unsur muspika Kecamatan Cibeber. Menurut HM Suganda, koordinator dosen pembimbing lapangan untuk di wilayah Kecamatan Cibeber diikuti sejumlah 233 peserta KKN. Namun pada pelaksanaan lokakarya KKN tidak disertakan semuanya dan hanya diwakili oleh masing-masing kelompok atau sejumlah 140 orang dari kegiatan tersebut. Diketahui masih terdapatnya permasalahan yang ditemukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti keterbatasan infrastruktur, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Peserta lokakarya, khususnya di Kecamatan Cibeber, ini sejumlah berapa orang, Pak? Seluruhnya peserta KKN Universitas itu 201 orang. Kemudian disebar ke beberapa kecamatan. Kecamatan Cibeber terdiri atas 18 desa, sejumlah 230 orang peserta, dan 18 orang dosen pembimbing lapangan. Ya, kemudian akhir dari semua kegiatan atau selama melaksanakan KKN diakhiri dengan acara apa ini, Pak? Pada prinsip pelaksanaan kegiatan KKN itu berjalan secara baik, tapi sesuai dengan schedule dan diakhiri dengan kegiatan lokakarya. Pada kegiatan lokakarya, karena jumlahnya 230 orang terlalu banyak, yang hadir di tempat lokakarya itu perwakilan kelompok. Dihadirkan sejumlah 140 orang dengan kepala desa dan dengan dosen pembimbing lapangan. Iya, dari sekian mungkin ditemukan persoalan-persoalan, Pak, apa yang mencuat kasus atau persoalan di lapangan? Kegiatan KKN itu meliputi berbagai bidang, antara lain bidang pembangunan kemasyarakatan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang agama, dan bidang-bidang lain yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Nah, dari sekian bidang yang dimunculkan pada kegiatan lokakarya, cukup banyak mencuat yang berkaitan dengan infrastruktur, yang berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, termasuk juga masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, pentingnya kesehatan, termasuk juga pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup. Usai mengikuti lokakarya di masing-masing kecamatan, selanjutnya mereka akan mengikuti lokakarya tingkat kabupaten yang dipusatkan di kampus unsur. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, Panitia BLSM Wilayah Kecamatan Cipanas Pacet melakukan penyerahan pembagian bantuan langsung sosial masyarakat wilayah Kecamatan Pacet bertempat di kantor pos Giro Kecamatan Cipanas pada hari Jumat 12 Juli 2013.
Sekitar 800 orang warga yang mendapatkan kartu BLSM antri untuk menerima pembagian BLSM dari pemerintah pusat melalui petugas pos dan giro Kecamatan Cipanas Pacet. Pembagian masing-masing sebesar 300.000 per 2 bulan. Namun realisasinya disinyalir tidak tepat sasaran. Kendati demikian, dari data yang diterima serta hasil monitoring di 3 desa dari Kecamatan Cipanas, warga yang mendapatkan BLSM hampir 50% orang mampu. Bahkan nampak antrian masih banyak laki-laki dengan kondisi sehat dan muda, ada juga yang mirip artis, mewah dalam pakaian, mempunyai handphone dan motor, dan ada perempuan yang mendapatkan kartu BLSM memakai kalung emas dan bergaya mirip artis. Aat Atika, petugas TKSK Kecamatan Cipanas menuturkan bahwa berdasarkan hasil monitoring di 3 desa Kecamatan Cipanas, 2 desa Kecamatan Pacet, pada saat pembagian dana bantuan langsung sementara masyarakat terindikasi tidak tepat sasaran baik di tiap KRT-an maupun tingkat desa. Saya tuh kemarin memonitoring itu kan 3 desa. Desa Sinanglaya, Desa Sinangjaya, dan terakhir Desa Batulawan, Cimacan. Nah, kalau desa yang sangat-sangat ini sih Desa Sinangjaya ya. Kebanyakan itu anak-anak masih usia produktif lah, usia 20, 25, bahkan ada yang kelahiran tahun 90 itu dapat BLSM. Nah, sementara di satu sisi banyak yang memang mendapatkan jompo harusnya itu tidak mendapatkan. Bahkan kan yang masih taruhlah kesebut pegawai pemerintah pun ada yang dapat gitu. Ya, itu kan tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana kan saya juga bingung ya ini ketika data saya tanyakan ini kan datanya kalau dilihat kartu Bappenas. Tapi yang mengeluarkan katanya sensus dari 2010. Nah, bahkan ada yang meninggal pun, ada yang pindah pun masih tercantum. Nah, sempat saya komunikasi dengan kepala pos dan giro. Itu juga bingung, cenah Bu, ini teh data teh gimana ya? Cenah kebanyakan ada yang meninggal, ada yang ini juga masih. Nah, tadi pun saya masih melihat di kantor pos ada beberapa yang belum diambil. Pada pelaksanaan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat dari Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet, nampak warga sedang menunggu antrian pengambilan BLSM, namun berjalan lancar. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Irma Rahma beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Silahkan Anda kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.